أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عَمَّ يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربهم
ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملك وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadirin hadirat jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang mubarakah ini untuk bersama-sama mempelajari hak-hak Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai hambanya semoga dengan kesabaran kita menghadiri majelis ilmu, Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memasuki surganya. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi panutan kita, dan kita senantiasa mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama beliau sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah kelak. Ya mas sekalian berbahagia, sebagaimana kita ketahui bahwasanya keberadaan kami di sini hanya sebagai pengganti dari ustaz kita, Ustaz Saifullah Ansar hafizahullah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dalam safarnya sehingga bisa kembali bertemu dengan jamaah sekalian berbahagia. Bab yang akan kita bahas pada kesempatan ini, bab la yus'al biwajhillahi illal jannah. Bab tidak meminta dengan wajah Allah kecuali yang diminta adalah surga. Yang mas sekalian berbahagia, maksud daripada bab ini adalah
di saat kita meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak diperbolehkan, ini secara umum ya makna daripada bab ini, tidak diperbolehkan kita meminta kepada Allah dengan menyebut wajahnya kecuali yang diminta adalah surga. Contohnya kalau kita mengatakan Allahumma inni as'aluka biwajhika al-jannah, ya Allah saya memintamu dengan menyebut wajahmu, ya adalah surgamu yang kami minta. Akan ada bab khusus atau mungkin sudah dilewati tentang bab memberikan orang yang meminta ketika dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kalau ada orang yang meminta kepada kita, berikan saya hartamu, berikan saya ini, kemudian dia menyebut Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu, menyebut nama Allah, maka pada dasarnya wajib kita berikan sebagai bentuk pengagungan kita dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin kalau di tempat kita ini jarang kita dengarkan, tapi kalau di Arab sana jamaah sekalian, ya hampir ya sering sekali kami dengarkan kalau mereka meminta sesuatu, as'aluka billah, a'tini kada wa kada. Ya, saya minta kepadamu dengan menyebut nama Allah. Apa tujuannya dia sebut nama Allah? Agar orang yang mendengarkan itu merasa mengagungkan Allah. Ya, kemudian memberikan, ya agar orang tersebut bisa memberikan apa yang diminta orang tersebut. Ya sebagai penguat, Ya kalau misalnya ada orang bersumpah misalnya, sama kalau bersumpah, wallahi demi Allah, berikan hal ini. Ya, asalnya kita berikan sebagai bentuk pengagungan nama Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya. Ya, sebagai contoh kecil saja, kalau ada orang yang ingin melakukan sesuatu, dia mengatakan sebut saja namaku, ya kan? Seperti itu biasanya. Nah, kalau orang sudah didengar namanya itu pasti langsung dipermudah urusannya, ya kan? Seperti itu. Nah, ini sebagai contoh pendekatan saja memahami. Ya, nah orang Arab seperti itu jamaah sekalian. Kebanyakan kita dengar, as'aluka billah ya akhi. Aku minta kepadamu dengan menyebut nama Allah. Ya, supaya dia merasa mengagungkan Allah sehingga diberikan apa yang diminta. Ini asalnya wajib diberikan. Ya. Nah, ini yang kita bahas jamaah sekalian, bagaimana kalau dia sebut dalam doa, terutama doa ya, meminta kepada Allah langsung, yang disebut adalah wajah Allah. Jamaah sekalian berbahagia, tentang wajah Allah Subhanahu wa taala merupakan di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah, menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah. Dan tentunya Ahlussunnah wal Jamaah tidaklah menetapkan sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah kecuali ada dalilnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam beberapa ayat. Misalnya dalam surat Al-Qiyamah. Dalam surat Al-Qiyamah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan wujuhu yauma idzin nadhirah. Pada hari itu ada wajah yang berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah. Dia akan melihat, memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam surat Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sesungguhnya ya kalla bal, sekali-kali tidak, itu disebabkan
Ya, karena dosa-dosa mereka, ya, sehingga hati mereka tertutupi dengan dosa. Apa akibatnya? Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Pada hari itu, ya, mereka akan terhalangi dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis jamaah sekalian berbahagia, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna nasan qalu, ya, manusia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apakah hal nara rabbana yaumal qiyamah, apakah kami akan melihat Tuhan kami pada hari kiamat? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal tadarruna fi ru'yatil qamar lailatal badar, apakah kalian berdesak-desakan di saat melihat bulan purnama? Ketika bulan purnama, ya, jamaah sekalian berbahagia, itu kan biasanya pada pertengahan bulan, ya, itu bulan purnama. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada sahabatnya. Ketika sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apakah kami akan melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hal tadarruna, apakah kalian berdesak-desakan di saat melihat bulan purnama? Tentunya tidak. Tidak, ya? Karena di atas. Ya, dimanapun kita berada, kita akan melihatnya. Ya, bulan purnama tersebut. Kalau memang terlihat sangat jelas. Qalu ya Rasulullah, ya, qal hal tadarruna fi syamsi laisa dunaha sahab, apakah kalian berdesak-desakan ketika melihat matahari yang tidak ada penghalangnya dari awan? Ya, maka sahabat mengatakan, la, tidak ya Rasulullah, fa innakum tarawnahu kadzalik, begitulah kalian juga akan melihat Tuhanmu, Tuhan kalian, sebagaimana kalian melihat bulan dan matahari. Yang dipersamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bukan Allah dengan bulannya. Ya, perlu dipahami ini. Yang dipersamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ru'ya, cara kita melihat. Cara kita melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, sebagaimana kita tidak berdesak-desakan ketika melihat bulan, ketika melihat matahari, begitulah juga kita pada hari kiamat tidak akan berdesak-desakan melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan jemaah sekalian berbahagia, ru'yatullah, ru'yatu wajhillah, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala merupakan nikmat yang sangat besar. Nikmat yang sangat besar bagi penduduk surga. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, idza dakhala ahlul jannatil jannah, ketika penduduk surga itu memasuki surga, qal yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, turiduna syai'an azidukum, apakah kalian ingin aku tambahkan dari nikmat yang kalian rasakan? Penduduk surga sudah masuk surga jamaah sekalian, sedang mereka menikmati kenikmatan surga. Namun Allah mengatakan, apakah kalian turiduna syai'an azidukum, apakah kalian menginginkan tambahan? Fayaqulun, maka penduduk surga mengatakan, alam tubayyid wujuhana, ya Allah, bukankah engkau telah memutihkan, membuat wajah kami berseri-seri? Yauma tabayyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, ketika wajah diseri-serikan, diputihkan, dan ada wajah yang dihitamkan. Bukankah engkau telah memutihkan wajah kami ya Allah? Alam tudkhilnal jannata, bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surgamu ya Allah? Wa tunajjina minan nar, dan engkau telah menyelamatkan kami dari azab neraka. Qal, maka Nabi SAW bersabda, fayakshiful hijab, maka Allah pun Subhanahu wa taala, ya, membuka hijab, ya, antara dia dengan hambanya. Fama utu syai'an habba ilaihim minan nadar ila rabbihim, tidak ada sesuatu yang lebih mereka cintai, ya, dibanding melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang paling
indah dirasakan penduduk surga, maka azab yang sangat pedih bagi penduduk neraka adalah dihalangi dari melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kan jemaah sekalian, ayat yang telah kita dengarkan tadi di surah Al-Mutaffifin. Al-Mutaffifin ini berbicara tentang apa jemaah sekalian? Curang. Orang yang berbuat curang. Idza talu 'alan nas yastawfun. Ketika mereka ingin meminta ditimbangkan barangnya, membeli sesuatu, mereka mengatakan cukupkan timbangannya. Wa idza kaluhum, tapi kalau dia yang menjual, mereka yang menjual, yang menimbang barang, apa yang mereka lakukan? Yukhsirun. Justru mereka mengurangi timbangan. Ini sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan surat khusus tentang orang yang berbuat curang. Namun begitu banyak yang terjadi sama sekarang ini. Bahkan di zaman Nabi SAW, zaman sekarang ketika Nabi SAW masuk ke suatu pasar, Nabi SAW memasukkan tangannya ke dalam suatu makanan dan mendapatkan ada balal basah dari makanan tersebut. Maka dikatakan, ada apa ini? Penjual itu mengatakan asabatul matar. Telah kena air hujan. Maka dikatakan kepada, kenapa engkau tidak menjadikannya di atas supaya orang lihat ini basah, ini ada airnya? Maka Nabi SAW bersabda, man ghasyana falaysa minna, barang siapa yang berbuat curang bukan dari golongan kami. Hati-hati, jangan sampai kita menginginkan keuntungan sedikit saja sehingga hilang keberkahan dan kita diancam azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita terkadang membeli sesuatu sampai di rumah kurang sekali, dan 3 kilo ternyata 2 kilo, 1 kilo. Ini banyak jemaah sekalian. Makanya pada pertemuan yang lalu waktu kami juga memberikan kajian di sini, kami sudah ingatkan kalau ada di toko-toko misalnya di pasar-pasar ada yang bisa pasang itu dalil tentang larangan berbuat curang, maka itu sebagai dakwah kita untuk peringatkan mereka. Cuma stiker-stiker saja. Man ghasyana falaysa minna, barang siapa bercurang bukan dari golongan kami. Nah, di sini di ayat yang ke-14 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Rana ala qulubihim, karena hati mereka kotor. Kotor karena apa? Ma kanu yaksibun, disebabkan dosa-dosa. Dan kita tahu jemaah sekalian, dalam hadis disebutkan kalau anak cucu Adam itu berdosa akan tancap noda hitam dalam hatinya. Kalau dia tidak beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan semakin banyak itu nodanya. Dan dikhawatirkan menjadi hitam. Kalau sudah menjadi hitam, dikhawatirkan khatamallahu ala qulubihim, Allah mengunci mati hati. Apa jadinya? Sawa'un 'alaihim antartahum, engkau berikan peringatan atau tidak, sama saja, tidak akan bermanfaat. Jemaah sekalian berbahagia, untuk saya dan semuanya, kami ingatkan kembali tentang masalah keimanan. Iman itu bertambah dan berkurang. Dan ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, yazidu wa yanqus. Yazidu bi ta'ati wa yanqus bil ma'siyah. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Kalaulah kita sakit sedikit, sakit, langsung cari obat, periksa ke dokter. Gula tidak normal misalnya, kolesterol tidak normal dan sebagainya, kita periksa pasti itu. Ingin kesehatan badan kita. Lalu kenapa kita tidak lebih daripada itu untuk hati kita? Tidak ada itu orang masuk neraka gara-gara penyakit jantung, kolesterol, tidak ada. Bukan berarti kita menyepelekan masalah kesehatan. Kita dianjurkan memperhatikan kesehatan, silahkan. Tapi jangan sampai kita lupakan, dan yang lebih penting melihat bagaimana kondisi hati kita. Jangan sampai hati kita ini sakit. Ternyata hati kita sakit, malas beribadah, ini hati kita sakit ini. Perlu banyak istighfar kepada Allah. Hati kita banyak kotornya. Makanya diriwayatkan dari Utsman bin Affan yang masyhur, disebutkan apa? La tahurat qulubukum lama syarat min kalamillah. Seandainya hati kalian itu suci bersih, tidak akan pernah kenyang membaca Al-Quran.
Nah, maka kita semua murajaah, evaluasi diri jamaah sekalian. Kalaulah satu halaman saya kita baca sudah mulai malas, ini pertanda bahwasanya hati kita ini banyak kotorannya. Harus istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyucikan hati kita. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sehingga akibatnya apa jemaah sekalian? Pada hari kiamat, kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil mahjubun. Maka pada hari kiamat mereka pun terhalangi dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Ketika tersebar ilmu filsafat jemaah sekalian di zaman dahulu, filsafat Yunani telah diterjemahkan dan sebagainya, sudah mulai banyak penyimpangan-penyimpangan dalam masalah akidah, karena mereka memahami akidah itu dengan akal. Sehingga di zaman Imam Ahmad rahimahullah taala, ya, Imam Ahmad dipenjara beberapa kali, sampai 2 periode lebih. Ya. Kenapa? Karena beliau mempertahankan bahwasanya Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Ya. Karena kenapa jemaah sekalian? Pemimpin saat itu berakidah Mu'tazilah, terpengaruh dengan akidah Mu'tazilah yang menganggap Al-Quran adalah makhluk, bukan kalamullah. Ya. Termasuk di dalamnya jemaah sekalian yang menyebab di antara penyimpangan adalah pengingkaran bahwasanya Allah memiliki wajah. Allah memiliki wajah, mengingkari ya Allah Subhanahu wa taala akan dilihat. Bahkan di antara ulama tafsir jemaah sekalian, pada awal-awal beliau menafsirkan ayat, ya, beliau ragu, bahkan mengingkari Allah itu tidak dilihat pada hari kiamat. Karena Allah, kalau Allah dilihat itu sama dengan makhluk berarti. Ya. Namun ketika sampai kepada ya di surat Al-Qiyamah yang kita bacakan tadi, Al-Qiyamah jemaah sekalian, kemudian ulama tersebut ya bingung dan bengong. Ya. Allah mengatakan wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Langsung bingung bagaimana menerjemahkan, menafsirkan ayat ini. Ini dalil yang sangat jelas bahwasanya kita akan melihat wajah Allah SWT, melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Betul di dalam surah Al-A'raf, Nabi Musa tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Lan tarani, Allah mengatakan engkau tidak mampu melihat saya. Tapi itu ketika di dunia. Dan ayat ini dalam surah Al-Insan, Al-Qiyamah, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya orang beriman itu akan melihat Tuhannya, melihat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita pindah kepada pembahasan kita tentang ya hukum meminta sesuatu dengan menyebut wajah Allah Subhanahu wa taala. Apa munasabahnya jemaah sekalian? Kenapa Syekh menuliskan bab ini? Karena hal ini berkaitan dengan asma atau sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib mengagungkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, dan wajah Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah Subhanahu wa taala yang sangat mulia. Ya. Dan kami juga perlu tegaskan bahwasannya meyakini bahwasannya Allah memiliki wajah dengan syarat tidak boleh kita membayangkan, tidak boleh kita mempermisalkan. Kenapa kita meyakini Allah memiliki wajah, Allah memiliki tangan, Allah beristiwa di atas arsy-Nya? Karena Allah yang mengatakan demikian dalam Al-Quran. Tidak usah kita membayangkan. Ya, sebagaimana Imam Malik ketika ditanya, "Man istiwa?" Bagaimana istiwa itu? Ya, bagaimana istiwa itu? Bagaimana Allah beristiwa? Ya, ada orang bertanya pada Imam Malik rahimahullah. Maka Imam Malik mengatakan al-istiwa maklum, istiwa itu ya maklum dalam lugha Arabiyah, dalam makna bahasa Arab itu sesuatu yang maklum, dipahami. Tapi al-kaifu majhul, tapi bagaimana Allah beristiwa tidak ada yang tahu. Kenapa? Allah tidak beritahu kita bagaimana caranya beristiwa.
Al-imanu bihi wajib, kata Imam Malik, mengimaninya adalah wajib, dan bertanya tentangnya adalah bid'ah. Kemudian Imam Malik mengusir orang tersebut, engkau hanya ingin menginginkan, ya, ingin meragu-ragukan, ya. Dan kaidah inilah jamaah sekalian yang dijadikan oleh ulama kita dalam semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dikatakan al-wajh ma'lum wal kaifu majhul, tapi kaifiatnya bagaimana wajah Allah kita tidak tahu. Al-imanu bihi wajib, mengimaninya adalah wajib, was-su'alu anha bid'ah. Kenapa dikatakan bid'ah jamaah sekalian? Karena sahabat mendengarkan langsung ayat-ayat yang dibacakan oleh Nabi SAW tapi tidak pernah bertanya-tanya. Karena persoalan yang gaib. Hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Cukup kita yakini saja. Karena kita tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Akal kita terbatas. Sama dengan orang yang mengingkari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy. Dengan anggapan kalau Allah berada di atas arsy berarti Allah butuh arsy. Ini kan syubhatnya mereka. Ya, maka kita katakan sebagaimana penjelasan ulama kita, tidak semua yang di atas itu membutuhkan di bawah. Langit berada di atas, tidak butuh bumi. Atap berada di atas kita, tidak butuh sama kita. Bahkan kita yang butuh atap. Ya kan? Tidak semua yang di atas itu butuh di bawahnya. Ya, itu kalau masalah makhluk saja, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam kaidah dalam ayat disebutkan walillahil matsalul a'la. Ya. Tidak boleh kita samakan dengan makhluk, law lam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'. Jadi kewajiban kita hanya meyakini tanpa membagaimanakan dan tanpa membayangkan. Ya. Kenapa mereka mengingkari jamaah sekalian? Mereka mengatakan kalau Allah seperti ini, maka berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk, padahal tidak. Sama dengan Mu'tazilah mengingkari Allah Subhanahu wa taala berkalam, sehingga mereka mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Mereka ubah ayat jamaah sekalian, karena ayat dulu kan tidak ada harakatnya. Mereka ubah wa kallamallahu Musa taklima. Kalamallahu, Allah kan itu fa'il, subjek yang berkalam. Tapi Mu'tazilah dia ubah menjadi apa? Wa kallamallaha. Siapa yang bercakap di sini? Musa. Tapi ketika membaca surat Al-A'raf dia tidak bisa rubah. Wa kallamahu rabbu. Nah, di sini dia tidak bisa rubah. Tidak bisa rubah di sini. Jadi jamaah sekalian, di antara sebab kesesatan, penyimpangan adalah memahami satu ayat kemudian menyimpulkan dan meninggalkan ayat yang lain. Ya, ahlu sunnah wal jamaah mengumpulkan semuanya seperti khawarij. Kenapa khawarij sesat? Karena cuma fokus pada ayat-ayat tentang azab saja, sehingga mengkafirkan orang. Sebaliknya Murji'ah fokus pada ayat-ayat tentang janji, sehingga mereka mengatakan sama semua, tidak ada pengaruhnya maksiat kepada iman. Silakan bermaksiat. Ini bahaya jemaah sekalian. Jadi sebab kesesatan adalah di antara sebab terbesar adalah ketika mengambil sebagian dan meninggalkan sebagian. Apa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd? Apakah engkau mengambil sebagian dan meninggalkan sebagian? Ini di antara sebab kesesatan jemaah sekalian, karena tidak mempelajari agama ini secara menyeluruh. Hanya mengambil ya sebagian-sebagian saja, sehingga terjadi kesesatan. Nah, sama dengan orang yang mengingkari misalnya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Hadisnya sahih. Yang kita yakini Allah Subhanahu wa taala turun. Tidak usah lagi bertanya bagaimana itu sepertiga malam terakhir. Beda-beda. Di Saudi di sini beda-beda. Tidak usah bertanya. Ya, karena kita tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Dahulu jamaah sekalian, dahulu orang-orang tidak tahu, berpikir bagaimana itu orang bisa terbang. Tapi ketika melihat pesawat terbang, sudah masuk di akalnya. Kenapa orang ingkari? Karena belum pernah melihat. Ya, karena belum pernah melihat. Dahulu, ya, orang bagaimana caranya bisa belajar jarak jauh, bisa langsung talaki langsung sama syekh. Sekarang bisa lewat online. Ya, dahulu kan tidak terpikirkan untuk itu. Bagaimana cara orang mengawasi nih dengan begitu banyak orang? Sekarang ada CCTV.
dengan TV yang satu mengawasi banyak orang, banyak ruangan. Dahulu kan tidak terpikirkan karena tidak pernah dilihat. Lalu tentunya Allah Subhanahu wa taala lebih kuasa daripada itu semuanya. Jadi kita hanya meyakini tanpa membayangkan. Akal kita tidak boleh ya dipergunakan dalam masalah yang gaib. Karena akal kita terbatas. Di samping kanan kiri kita saja kita tidak tahu siapa di luar sana. Ya kan? Ya, jadi kita hanya bisa meyakini tanpa membagaimanakan. Itulah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Sangat simpel jamaah sekalian. Ya, sangat simpel keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Hadis ini jemaah sekalian, hadis yang disebutkan oleh penulis kitab ini, An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yus'alu biwajhillah ila jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari riwayat Jabir bahwasanya tidaklah diminta dengan menyebut wajah Allah kecuali surga. Hadis ini sebagian ulama melemahkan hadis ini. Oleh karena itu ya, ulama kita berbeda pendapat dalam masalah ini. Sebelumnya kita bahas secara terperinci masalah itu. Di sini ada hukum meminta dengan menyebut wajah Allah. Pertama, hukumnya haram. Kapan? Yaitu apabila yang diminta adalah perkara yang sifatnya duniawi. Ya. Terlebih lagi didukung dengan sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan mal'un man sa'ala biwajhillah, terlaknatlah orang yang memohon kepada Allah dengan menyebut wajah Allah. Ini terkhusus dalam masalah dunia. Kalau diminta dalam masalah dunia. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mas sekalian pernah berdoa, as'aluka ladzatan nadar ila wajhik. Ini juga dalil yang sangat kuat menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, as'aluka ladzatan nadar ila wajhik, ya Allah, aku memohon kepadamu ya kelezatan memandang wajahmu. Karena sebagaimana kita sebutkan tadi, memandang wajah Allah merupakan kenikmatan yang sangat tinggi yang akan didapatkan oleh penduduk surga. Kemudian jamaah sekalian, hukum yang kedua mengatakan hukumnya diperbolehkan apabila yang diminta adalah surga dan permintaan ini tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Kalau kita minta kepada manusia, ya saya minta kepada menyebut wajah Allah, itu tidak boleh. Tapi kalau menyebut lafaz Allah saja, saya meminta kepadamu ya akhi dengan nama Allah, maka itu diperbolehkan. Itu diperbolehkan. Tapi kalau menyebut dengan wajah Allah, maka itu tidak diperbolehkan. Ya, kecuali jika hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita meminta. Meminta surga jamaah sekalian mencakup 3 hal. Yang pertama, kalau orang berdoa misalnya, Allahumma inni as'aluka biwajhikal karim an tudkhilanil jannah. Ya Allah, aku minta dengan wajahmu masukkanlah aku ke dalam surgamu. Di antaranya juga ya meminta surga dengan cara apa? Berlindung dari neraka. Allahumma inni as'aluka biwajhikal karim an tu'idani minan nar. Ya Allah, aku minta dengan wajahmu yang mulia, lindungilah aku dari siksa neraka. Berlindung dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian. Di antara hadis yang disebutkan di sini adalah hadis Jabir, lamma nazalat hadhil ayat, ketika ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi turun, qul huwal qadiru ala ay yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum. Ya, katakanlah wahai Muhammad, dialah yang berkuasa mengiringkan azab kepadamu dari atas. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, a'udzu biwajhik, aku berlindung dengan wajahmu ya Allah. Ya, aku berlindung dengan wajahmu ya Allah dari azabmu. Iya. Qala aw min tahti arjulikum, atau aku berlindung
kepadamu ya Allah dengan wajahmu dari azab dari bawahku. Ya. Sampai seterusnya jemaah sekalian. Dan juga jemaah sekalian, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika pergi ke Taif berdakwah dan diusir oleh penduduk Taif, apa doa Nabi sallallahu alaihi wasallam jemaah sekalian terkenal? Allahumma ilaika ashku du'fi quwwati, du'fa quwwati. Ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahanku. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pergi ke Taif untuk berdakwah karena di Mekah ya tidak diterima dakwahnya kecuali sedikit. Ya, apalagi setelah meninggalnya pamannya, meninggalnya istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Maka Nabi SAW pergi ke Taif, justru apa yang didapati? Lemparan batu. Ya, sampai berdarah kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang lainnya. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam ya bersyakwa, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati. Ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahanku. Begini sebenarnya jemaah sekalian, seorang hamba, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, masalah yang kita hadapi hendaknya kita adukan kepada Allah. Ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kita berhauqala la haula wala quwata illa billah. Nabi Yaqub mengadu kepada Allah, innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku hanya mengadukan keluh kesahku dan kesedihanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Begini seorang mukmin jemaah sekalian, mengadukan keluh kesahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekarang ini begitu banyak kita dapatkan orang mengadukan keluh kesahnya di mana? Di medsos. Apakah medsos akan memberikan solusi? Jemaah sekalian, kita mengadu sama Allah. Mengadu sama Allah jemaah sekalian. Ya. Dan begitu banyak orang-orang, apakah wanita atau laki-laki, justru mengadukan persoalan rumah tangganya di medsos. Ini seakan-akan dan atau sama saja mengumbar aib keluarganya di banyak orang. Ini tidak boleh jemaah sekalian berbahagia. Punya masalah bersyakwa kepada Allah, ya Allah saya sakit ya Allah. Sebagaimana Ibrahim mengatakan, Allah Subhanahu wa taala ibaratkan dalam Quran, wa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau saya sakit dia yang menyembuhkan saya. Tapi bukan berarti kita ya tidak berobat, silakan berobat, tapi hati kita bergantung sama Allah Subhanahu wa taala. Punya permasalahan jamaah sekalian berbahagia, Abu Bakar Siddiq saja diriwayatkan dari beliau terputus saja sendalnya mengadu kepada Allah. Persoalan kecil, ya Allah terputus sendalku ya Allah. Mengadu sama Allah dulu jamaah sekalian, supaya apa? Allah mudahkan sebabnya, Allah mudahkan urusan kita. Ya Allah saya punya hutang ya Allah, Allah kemudahkan. Saya sakit ya Allah. Hati kita bergantung sama Allah, jangan sama makhluk. Ya kalau kapan-kapan hati kita bergantung sama makhluk, kita akan kecewa. Bergantung sama dokter, kita akan kecewa. Dokter manusia, tidak bisa apa-apa kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, bantulah dokter tersebut untuk mengobati saya. Ya Allah, sembuhkan aku dengan meminum obat ini. Bukan bergantung sama obat, bukan bergantung sama dokter. Ya Allah, bantulah saudara tersebut untuk memperbaiki motor saya, mobil saya. Hati kita kepada Allah. Namun kalau sudah diselesaikan urusan kita, kita berterima kasih kepada manusia. Ya, karena orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita bergantung sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi SAW ya bersyakwa, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan setelah itu apa? A'udzu binuri wajhik. Ya Allah, aku ya berlindung kepadamu dengan cahaya wajahmu yang menyinari kegelapan, yang dengannya membawa kebaikan di dunia dan akhirat dari kemurkaanmu. Nah, ini diantara hadis yang menunjukkan bahwasannya ya boleh kita berdoa dengan menyebut wajah Allah Subhanahu wa taala ketika perkara-perkara yang meminta surga, menjauhkan kita dari neraka dan menjauhkan kita dari murka Allah Subhanahu wa taala, bukan perkara-perkara yang masalah duniawi. Ya, tapi masalah dunia silakan, untuk masalah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala silakan, menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang lain. Ya Rahman, ya Rahim, ya Razzaq, ya Wahhab silakan. Ya, karena diantara ya kewajiban kita, hak-hak nama-nama Allah Subhanahu wa taala, kita bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya Rahman, ya Rahim, irhamni, ya Ghaffar, ighfirli, ya Tawwab, tub alayya, ya Razzaq, urzuqni. Ya, kita meminta kepada Allah
ya untuk perkara yang kita minta sesuai dengan ya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kita sebutkan ya Wahhab, ya Razzaq, ya Ghani, ya. Dan kita jamaah sekalian kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. Wahai sekalian manusia, engkau fuqara, fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa menit lagi Ustaz? 6 menit ya. Jamaah sekalian berbahagia. Dari sini juga kita dapat menekankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah jamaah sekalian. Dalam beribadah harus terpenuhi 3 rukun. 3 rukun ibadah. Kalau syarat ibadah itu ada 2, ikhlas dan sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlasuhum wa aswabuhum, yang paling ikhlas dan yang paling sesuai petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, artinya akhlasuhum wa aswabuhum. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din hunafa. Ikhlas dan sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini syarat sah diterimanya ibadah. Ya, secara umum. Adapun rukunnya jamaah sekalian ada 3. Yang pertama, kita beribadah kepada Allah karena cinta. Yang kedua, kita beribadah kepada Allah karena mengharapkan ridho dan surganya, mengharapkan ampunannya. Dan ketiga, kita beribadah kepada Allah karena takut dari azabnya. Ketiga-tiganya harus ada dalam diri kita. Ya, bukan hanya sekedar semata-mata ingin kejar pahala, bukan saja itu. Ya, bukan hanya sekedar cinta saja. Karena sebagian golongan jamaah sekalian ada aliran itu yang mereka hanya beribadah kepada Allah karena cinta saja. Tidak mengharapkan surga, tidak peduli dengan surga, tidak peduli dengan neraka. Yang penting saya cinta Allah. Yang penting Allah cinta sama saya. Sampai-sampai ada perkataan mereka jamaah sekalian, dan saya pernah dengar langsung jamaah sekalian ketika kami pergi ke Bekasi sana, ya, kami pernah dengar orang tua pulang dari masjid. Ya. Dari antara perkataannya diambil dari perkataan seorang yang memang pemikirannya ekstrim dalam masalah ibadah. Iya. Dia mengatakan lebih baik saya dimasukkan ke dalam neraka, yang penting Allah cinta. Ini kan sangat bertentangan jemaah sekalian. Ini karena berlebih-lebihan dalam masalah ini. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah As-Sajdah misalnya, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka itu lambung mereka itu jauh dari tempat tidur, sedikit tidurnya. Karena kenapa? Khauf, takut kepada Allah, dan apa? Wa tama'a, mengharapkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya mereka adalah orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama kita menggambarkan 3 rukun ini. Cinta itu seperti kepalanya burung, ya, kemudian khauf, ar-raja, takut dan harap seperti sayapnya burung. Kalau cinta tidak ada maka mati. Ya. Kalau salah satunya ada, sayapnya tidak bisa terbang. Maka ketiga-tiganya harus ada. Ada orang yang beribadah karena takut saja. Ini tidak diperbolehkan saja. Seperti itu. Harus menggabungkan tiga-tiganya. Sehingga seperti pemikiran Khawarij jamaah sekalian itu karena fokus pada tentang ayat-ayat tentang azab saja. Sehingga mengkafirkan orang. Ya, sehingga mengkafirkan orang. Begitu pula sebaliknya. Ya, ada orang yang fokus dalam masalah janji saja, harapan-harapan. Allah kan Maha Pengampun, berdosa saja silakan. Ini yang masukkan berbagai. Betul, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Namun ingat, Allah juga sangat berat siksaannya, dan tidak ada yang menjamin kita apa kita akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah atau tidak. Ini perlu kita pahami jemaah sekalian, dan Allah sudah menegaskan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Bersegeralah kepada ampunan Allah dan surganya. Oleh karena itu, sebagaimana yang kami pernah sampaikan, hendaknya semua perbuatan kita, amalan ibadah kita niatkan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita semua punya dosa. Kita lihat hadis-hadis jamaah sekalian, salat saja ya, kita doa iftitah itu di antara riwayat yang mengatakan
kita sebutkan adalah meminta agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Ketika ruku, Rabbighfirli, Allahummaghfirli, sujud juga demikian di antara doa-doa ruku dan sujud. Kemudian kita juga ketika doa tahiyatul doa di antara doa sujud, Rabbighfirli. Ketika selesai salat kita mengatakan astagfirullah 3 kali. Semua kan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, pahala-pahala keutamaan puasa-puasa semuanya berujung kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Berpuasa pada Asyura, berpuasa pada hari Arafah, semuanya berujung pada mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersedekah, salat dan semuanya kita harapkan, dan termasuk menghadiri majelis ilmu jamaah sekalian, kita mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan keistiqomahan kepada kita, dan tidaklah kita beranjak dari tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semuanya. Barakallahu fikum, tawaffana muslimin wa alaikum nabiyyin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.